Halo teman-teman, di video kali ini aku akan nyobain bus terbaru dari KYM Trans Double Decker yang menurutku unik nih teman-teman. Apa saja keunikannya? Simak sampai habis video ini. Ya, halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini aku akan meneruskan perjalananku kembali ke Surabaya. Dan ini di hari Rabu tanggal 8 Mei. Nah, besok kebetulan di tanggal 9 dan 10 adalah libur dan cuti bersama. Jadi hari ini, hari ini adalah hari yang rame banget tuh teman-teman. Jadi bis itu mulai jajar-jajar dari mulai depan sampai belakang. Dari mulai bus Jawa Tengahan hingga ke Jawa Timur teman-teman. Wah, dan ramai banget sih asli. Saat ini aku ada di terminal Bayangan di Pasar Rebo. Wah, dan aku akan naik bis terbaru dari KYM sesuai dengan janjiku. Aku akan naik bus double deckernya KYM yang terbaru, yang pakai sasis Scania K360 IB teman-teman. Dan ini tolnya pun lagi macet banget, jadi kayaknya telat sih. Dan biasanya sampai sini pukul 18.30 dan ini udah di 18.32 dan belum sampai. Kayaknya habis ini akan sampai sih. Jadi ikutin terus perjalananku hari ini. Dan ini adalah bentuk tiketnya nih teman-teman. Beda banget ya. Biasanya kalau di Surabaya cuma tiket print-printan gitu. Kalau dari sini ada wujudnya nih. Nah gini. Tapi tetap aja sih namaku masih apa ini? Nggak ada namanya. Dan ini merupakan armada tambahan nih teman-teman. Armada tambahan tapi double decker. Wah lumayan ya. Dan FYI aja, informasi aja bahwa sebenarnya memang unit double decker ini adalah unit tambahan teman-teman, bukan unit paten. Belum unit paten lebih tepatnya, karena masih akan nunggu armada yang lainnya juga. Jadi ketika aku mendapatkan info akan jalan di hari ini, jadi aku langsung pesen tiketnya teman-teman melalui agen-agen dari KYM Trans. Dan akhirnya aku dapat tuh kodenya DD nih teman-teman. Dan aku dapat di harga 390 ya, karena last minute sih. Dan kursi yang depan jelas habis sih. Wah, ya nggak apa-apa juga sih. Nih, tuh. Di belakang itu jajar-jajar banget teman-teman, dari mulai Murni Jaya dan lain-lain nih sampai armada Jawa Tengah sampai Jawa Timur ada semua nih. Nih ke Wonosobo nih, Murni Jaya. Yang belakangnya Murni Jaya yang double decker tuh teman-teman. Sayangnya tuh rame banget, jadi kayaknya nggak bisa ngerekam deh. Beneran ini rame banget orang nih teman-teman. Wah, di belakangnya ada Agung Sejati juga itu. Nah sekedar ini aja sih. Jadi KYM akan memperbarui armada-armadanya teman-teman. Salah satunya dia KYM ini sudah membeli double decker dari perusahaan oli, Mobil One namanya, yang menggunakan sasis dari Scania K360 IB yang akan saya naiki hari ini nih. Nah karena masih hanya ada satu unit, makanya dijalankan di rute cadangan teman-teman. Dan cadangannya ini rutenya dari Poris kebetulan. Dari Poris di jamnya kayaknya jam 4 tadi sih. Jam 5 ternyata. Nah itu dari Poris mampir ke Pasar Rebo dulu. Nanti akan mampir juga di Pulau Gebang teman-teman. Jadi kayaknya ini akan jadi perjalanan panjang ya, karena ini menggunakan double decker dan keadaan lagi macet banget itu.
Jadi ya kita nikmatin aja double decker dari KYM Trans saat ini. Wah, lagi nunggu ketemu lagi nih sama 27 Trans yang double decker. Dan ini kali ini Odin nih teman-teman. Biasanya kita ketemu sama Freak ya. Ini yang Odin nih, yang keresannya Freak. Dan aku kemarin mau pesen ini dan tiketnya udah habis teman-teman. Semua tiket hari ini ludes semua ke arah Surabaya maupun ke arah Jawa Tengah teman-teman. Jadi hari ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang merantau di Jakarta untuk balik ke daerahnya masing-masing. Jadi ya harus war tiket sih. Sayangnya aku dapat info untuk unit ini jalan itu baru tadi siang teman-teman. Makanya aku harus pesen last minute. Coba kalau aku dapat info agak lama, mungkin aku akan pesen lebih awal lagi sih, untuk bisa dapetin hot seatnya. Dan kabarnya unit ini nantinya belum ada legrasnya teman-teman, karena masih armada cadangan ya, jadi masih diatur. Jadi unit ini belum ada legrasnya nih, harusnya. Dan ini udah di hampir jam 6 lebih 40 sih, masih belum datang juga. Ya kita harus sabar lah, karena memang tolnya juga macet banget sih. Sambil lihat-lihat di sini lah. Cuma aku mau lihat yang belakang-belakang, yang Agung Sejati, terus apalagi tadi ada Sahalas dan lain-lain. Nggak bisa teman-teman, ketutup sama orang-orang yang lagi antri untuk masuk maupun lagi nunggu bisnya. Jadi banyak banget orang yang excited dan sampai maju-maju kayak gitu teman-teman. Wih, jadi aku nggak bisa ngerekam. Gila sini pengalaman pertamaku di mana ada long weekend aku di Pasar Rebo. Biasanya di Pulau Gebang. Kalau Pulau Gebang itu masih terkontrol sih teman-teman, karena kan terminal terbaik ya di Asia Tenggara. Jadi harusnya dia memang semuanya sudah terkontrol. Tapi kalau di Pasar Rebo ini, wah, benar-benar happening dan lain-lain sih ini. Excited banget sih aku juga. Mantap lah. Oh ya, kalau kalian mau nyobain unit ini, kayaknya belum bisa deh. Mungkin aku akan infoin lagi kalau memang unitnya udah jalan teman-teman, udah jalan paten. Karena sekarang masih belum jalan paten, jadi kalian sabar dulu lah. Lihat reviewku dulu aja. Siapa tahu worth it, nanti kalau udah keluar kalian bisa langsung memesannya nih teman-teman. Ini Murni Jaya lagi diberangkatin nih, pakai SR1 nih teman-teman. Generasi pertama ini. Tuh, langsung ada lagi yang gantiin posisinya. Teman-teman. Wah, gila banget sih. Itu di belakangnya juga lagi diberangkatin. Itu kayaknya Murni Jaya juga, tapi yang ini, yang sleeper. Wah, ini juga diberangkatin nih. Dan di belakangnya itu ada Prima Jasa. Tuh Agung Sejati lagi berangkat tuh. Golden Class. Wah, full banget itu teman-teman. Cahaya Wisata. Aku kalau ini nggak tahu ya. Tuh Arianto juga lagi berangkat tuh belakangnya. Wih, bener-bener rame banget sih. Wah, itu ada armada legendaris dari KYM tuh. KYM yang legendaris itu kayaknya sekarang lagi jalan Bubulak sih. Bubulak ke Surabaya. Kita lihat dulu ya. Siapa tahu aku bisa ke sana nih. Nah, ini ada armada KYM legendaris nih. Kita udah pernah naik yang ini ya. Dengan krunya Mas Fatur tuh. Wah. Ini asli sos banget sih ini. Dan ini lagi jalan dari Bubulak Bogor nih teman-teman, ke arah Surabaya.
Dan ini armada Berjaya lagi diberangkatin nih teman-teman. Wah, kalau ini asli berangkat sih. Dan legendaris akhirnya maju. Wah, itu Agramas yang Jetbus 5 yang terbaru lagi jalan tuh. Jalan ke arah mana ya? Aku mau incer juga itu. Kayaknya enak banget. Terus ini ada Murni Jaya arah Cilacap nih teman-teman. Terus di belakangnya ini armadanya KYM yang arah Poris nih teman-teman, dari arah Poris. Sebenarnya aku kemarin ke sini juga naik ini sih. Jadi makanya aku tahu kalau ini. Jadi aku ngejar kemarin itu naik ini teman-teman. Cuma aku nggak bikin vlognya. Dan ini juga asli sos banget sih dan nyaman banget juga. Walaupun yang ini bukan double leg rest sih teman-teman. Dengan julukan Sultan Ningratan. Artinya kalau di bahasa Jawa di Indonesia ini tuh Sultan di jalan. Keren ya. Nah, itu si legendaris lagi diberangkatin teman-teman. Kalau ini pasti yang sampai duluan nanti legendaris sih sampai di Surabaya emang. Walaupun dia di belakangnya Sultan, kayaknya nanti sampai sana tetap duluan legendaris sih. Aku yakin. Karena emang sosnya wah udah teruji banget sih. Wah, habis ini ada iring-iringan bus nih teman-teman. Oh, Harapan Jaya. Belakangnya lagi harusnya Harapan Jaya lagi. Wah, gila sih. Excited banget kalau di sini ya. Tuh, ada PO Semeru tuh. Tuh, di belakangnya Harapan Jaya nggak kelihatan. Pakai Jetbus 5 yang PO Semeru. Nah, ini nih kayaknya unit double deckernya nih teman-teman. Ini nih unit yang akan membawaku ke Surabaya lagi nih. Tuh. Kemarin udah terspill waktu ini ya, waktu Damri ya. Waktu video Damri itu ada terspill sih yang ini Scania K360 IB ini. Dan sekarang memang lagi jalan di cadangan nih teman-teman. Belum armada paten. Nah, nanti aku akan duduk di atas yang di kursi E. Tuh, pakai SR2 double decker teman-teman. Yang bertanya-tanya kenapa K360 itu double decker? Nah, karena armada Scania K360 IB ini merupakan yang triple axle teman-teman. Jadi ada dua macam yang 360. Ada yang triple axle, ada yang biasa yang double axle. Single axle ya. Yang ini triple nih teman-teman. Makanya bisa dibuat double decker. Dan ini ada kelas eksekutif dan ada sleeper 2 di depan. 2 sleeper di depan dan ini eksekutif biasa, tapi konfigurasinya 1-2 teman-teman. Kita coba masuk sih habis ini. Kita akan review dalamnya ya. Nah, ini dalamnya nih. Jadi yang ini pakai seat jumbo dari High Execution milik Rimba Kencana dengan konfigurasi 1-2 nih teman-teman. Dan di depan sana itu ada sleeper 2 biji. Nah, ini masih ada stiker-stiker X mobil 1 nih. Dan ini ada toiletnya nih. Kita lihat toiletnya ya. 8 sama 5, 13.
Wah, ini nggak ada lampunya. Oh, ada lampunya. Nah, ini dia nih toiletnya, masih bersih banget teman-teman. Karena memang dulunya di mobil satu ini nggak seberapa digunain, jadinya bersih banget sih. Dan hanya dibuat untuk buang air kecil ya teman-teman, jangan dibuat untuk buang air besar, dan digunakan saat bus sedang berjalan. Nah, aku agak excited sama lantainya nih. Ini kayak karpet gitu loh teman-teman. Dan ada tong sampahnya. Yuk kita coba ke atas dulu ya. Kita akan review yang atas dulu. Nah, ini dia seatku teman-teman. Seat AK1 atas, huruf K, nomor 1. Karena yang sebelah ini ada nomor 2 dan 3. Pakai jumbo seat dari Rimba Kencana yang high execution teman-teman. Wah, sayangnya leg restnya nggak ada ya. Udah aku bilangin tadi bahwa leg restnya nggak ada. Dan di belakang ini ada kandang macan tapi cuma kecil banget teman-teman. Akhirnya sopirnya duduk di sini deh. Terus untuk fasilitas onboard ada cup holder 3 gede-gede gini. Ini aku langsung fungsiin. Terus ada bantal standar pelayanan KYM Trans. Juga ada ini nih, selimut bed cover. Dan untuk ruang kaki sih lumayan sih teman-teman, lumayan longgar juga. Terus seatnya ini dari kulit imitasi sih, tapi empuk banget. Khasnya Rimba Kencana lah. Dan tengahnya ada Hello Kitty-nya nih. Nggak tahu kalau ini Hello Kitty balap atau enggak sih. Oke, aku review yang sebelah aja ya biar enak. Dan untuk di sini ada 2 kursi gini teman-teman. Terus untuk ngerebahin, untuk reclining seat ada di sebelah sini. Ini kalian dorong ke belakang lalu rebahin seat kalian. Untuk lover AC khas dari SR2 ya. Masih excited sih, masih enak banget buat dibuka dan ditutup. Ada juga lampu baca, tapi nggak nyala ini. Wah, Dan untuk unit yang ini udah ada itu teman-teman, CCTV untuk memantau aktivitas di dalam kabin. Jadi barang kalian lebih terasa terawasi. Mantap sih. Dan ada tong sampahnya juga. Dan untuk di belakang gini, ini memang nggak sempit sih, tapi untuk longgar juga nggak yang longgar banget, cukup lah. Terus ada cup holder di sini, dan ini ada pegangan untuk kalian beranjak. Ya, overall nyaman sih. Tunggu aja reviewku sampai terakhir. Apakah memang nyaman banget? Mantap sih KYM. Nah, untuk ngecharger kalian ada 2 opsi nih. Jadi di sebelah kanan ataupun kiri ada USB, tapi aku nggak tahu ini masih nyala atau enggak. Tapi seharusnya di atas ada sih. Oh, nggak ada sih teman-teman. Jadi mungkin bisa lewat ini ya, kalau masih nyala. Nanti aku cobain deh. Dan ini ada di depan nih teman-teman. Aku lagi ada di seat paling depan, yang dimana biasanya kita sebut sebagai hot seat. Di depan ini ada fasilitas tambahan berupa cup holder di depan, ada 2. Sebelah kiri juga ada. Terus kalau di ruang kaki yang depan ini lumayan agak longgar daripada yang belakang teman-teman. Tapi kalau yang ini ada ini nih, speaker, jadi agak kehalang. Tapi kalian bisa naikkan kaki kayak gini. Tapi tentunya nggak bisa disebut nyaman juga ya. Kalau naik gini lebih nyaman kalau diselonjorin gini sih teman-teman.
Terus ada tong sampah juga di depan. Lengkap sih kalau tong sampah di sini banyak banget. Jadi overall aku suka banget. Karena kita perjalanan dikasih snack juga. Jadi harusnya memang ada tempat sampahnya. Terus di atas ini itu sebenarnya ada tirainya teman-teman. Kalau lagi perjalanan siang. Karena ini malam jadi nggak perlu dikebawahin sih. Nggak perlu digunain juga. Terus untuk lover AC yang di depan, ini beda yang sama yang di belakang. Tapi yang ini lebih excited sih kayaknya, lebih enak juga. Dan biasanya di depan ini yang paling tidak dingin ya. Tapi ini kerasa masih sangat terasa sih, masih lumayan dingin. Mantap lah. Selepas ngambil penumpang di Jatiwarna tadi teman-teman, kita langsung dibagiin snack nih untuk ganjel perut juga sih. Dan standar dari KYM ya, ada croissant. Dan ini aku suka sih yang ini, yang mix berries. Terus seperti biasa ada air mineral Cleo yang berapa mili nih, bentar. Wah, nggak ada nih. Kayaknya sih cuma 220 milian lah. Oh, itu bener 220 mili teman-teman. Terus ini nih yang nggak ada di bis lain sih kayaknya. Nah, ada susu UHT nih teman-teman, 115 mili. Lumayan lah, mantap. Ya teman-teman, ini lagi di Pulau Gebang dan ini udah di jam 8:15 nih teman-teman. Aku mau review sebentar sih. Armada ini keren banget sih, ada tulisan KYM Laksana dan pakai sasis Scania K360IB. Dan juga livery dari Laksana menggunakan SR2 double decker nih teman-teman. Dan di samping kanan kiri cuma ada tulisan KYM Trans The Best Choice. Nah, gitu doang sih. Hampir polosan warna biru gini doang nih teman-teman. Tapi menurutku keren sih ini. Justru malah polos gini malah lebih keren. Tapi kurang ini deh. Kurang ini aja sih, mungkin di belakang ini ada logo Hello Kitty gitu ya. Khas dari KYM kan Hello Kitty-nya. Itu aja sih yang hilang. Lainnya masih khas KYM banget sih. Gokil sih ini. Terobosan baru dari KYM. Selepas dari agen Bekasi Timur, bus langsung diberangkatkan
menuju ke arah rumah makan Taman Lestari yang ada di rest area kilometer 102 di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Teman-teman, ini udah di jam setengah 11 dan bus KYM yang aku naiki sekarang sedang ada di rest area kilometer 102 di daerah Subang ya. Nah, ya tadi ini apa, ada krunya yang mengingatkanku untuk segera servis. Jadi kita lagi berhenti di rumah makan Taman Lestari yang ada di daerah Subang. Kita berhenti mungkin sekitar 25 menit untuk servis makan, sholat maupun ke toilet nih teman-teman. Dan overall untuk perjalanan di 2 jam ini nyaman banget sih. Jadi ya kita sekarang mau servis makan dulu sambil istirahat dulu lah. Ya teman-teman, untuk servis makan kali ini seperti biasa ya, kalau di Taman Lestari selalu ada kuah soto, terus ada orek tempe, terus ini aku nggak tahu ini kayak kentang gitu loh, di bumbu seperti orek gini. Terus ada ayam goreng. Dan untuk minumannya aku ambil teh hangat karena di sini kayaknya nggak sedia es teh deh. Ya, kita makan dulu. Selamat makan. Ya, ini aku habis makan sama sholat dulu teman-teman. Dan ini adalah KYM Trans yang dilihat dari depan nih. Di depan cuma ada logo KYM Trans, Scania, dan di atas Surabaya Jakarta non ekonomi. Jadi sebenarnya unit ini dulu adalah unitnya milik mobil satu teman-teman. Salah satu perusahaan oli yang ada di luar, tapi ada juga buka di Indonesia teman-teman. Nah, ini dulunya untuk bus yang ada simulator F1-nya teman-teman. Dan itu posisinya di atas ada 5 simulator. Jadi orang-orang itu bisa ngerasain simulator F1 di bis ini dulunya. Dan di sana di kanan kiri itu dulunya ada gambar dari Max Verstappen, salah satu pebalap F1. Nah, gitu teman-teman. Jadi awalnya bus ini dimiliki oleh mobil One atau mobil satu. Nah, akhirnya sekarang dibeli oleh PO KYM dan dijadikan akap nih teman-teman. Nah, dan di akap ini KYM sangat mengesankan sih dengan okupansi yang sangat tinggi. Bis ini aja tadi itu full seat teman-teman. Walaupun ini hanya bus cadangan ya, bukan bis yang line patennya. Wah, tapi overall untuk review dari bis ini sih nyaman-nyaman aja sih. Dari mulai seat, terus fasilitas selimut dan lain-lain standarnya KYM. Hanya saja seatnya nggak ada ininya, nggag ada leg rest. Tapi masih nyaman karena masih longgar sih teman-teman. Dan juga AC-nya itu dingin banget teman-teman. Ini double decker tapi AC-nya itu wah gila sih. Beneran dingin banget teman-teman. Untungnya KYM ini nyediain fasilitas selimut yang ini ya, apa yang tebel lah, jadi enak lah kalau dipakai. Wah, mantep sekali sih ini. Kayaknya kalau udah line paten, aku bakal cobain lagi deh kayaknya. Enak sih teman-teman. Mungkin kekurangannya ini ya, karena ini masih baru, jadi kelistrikan mungkin belum diatur. Jadi kayaknya untuk yang di USB yang ada di kursi itu belum dinyalain teman-teman. Jadi belum bisa dibuat untuk ngecas nih untuk yang ada di kursi. Tapi lainnya bisa. Nah, kalau kalian sadar,
di bis ini tuh nggak ada dashboard atas teman-teman. Biasanya untuk meletakkan barang ya, tapi bis ini nggak ada. Karena dulunya memang bukan diperuntukkan untuk akap ini, waktu pertama kali dibeli teman-teman. Jadi ya nggak ada dashboardnya gini. Dan ini unik sih, karena lainnya nggak ada ya yang nggak ada dashboardnya gini ya. Dan jadinya antara kepala dengan dashboard atas ini sangat longgar sekali teman-teman. Jadi AC pun nggak langsung nyemprot ke kepala. Itu sih. Tapi dingin banget asli ini. Dingin banget sih. Mantap lah. Padahal double decker biasanya itu terkenal dengan AC-nya yang sulit dingin ya, tapi ini malah kebalikannya. Mantap lah. Tuh, terus kalau di bawah ini di dua seat itu adalah sleeper seat. Nggak tahu aku dibanderol harga berapa karena belum lain paten, jadi aku nggak tahu bandrol harganya. Dan sama-sama teman-teman, ini nggak ada dashboard atasnya. Dan ini adalah X dari pemilik lamanya, yaitu Mobil One teman-teman. Masih tersisa dikit-dikit lah ya, nggak dihabisin untuk KIM semua. Dan lega-legnya Laksana itu memang keren banget sih. Lampu-lampunya untuk lampu temaram ataupun lampu tidurnya Laksana itu memang udah terkenal sekali lah. Jadi enak banget kalau tidur. Mantap lah KIM. Selepas dari rumah makan, bus langsung diberangkatkan menuju tujuan akhir, yaitu kota Surabaya. Namun, sepanjang perjalanan, banyak titik-titik kemacetan yang membuat waktu perjalanan menjadi sangat lama dan membuat bus harus beristirahat kembali di rest area kilometer 519 untuk meregangkan badan dan sarapan pagi. Ya teman-teman, ini lagi di jam 6 lebih sedikit, sekitar jam 6 lebih 3. Dan bis KIM Trans lagi berhenti di rumah makan RBT, di mana rumah makan milik pemilik KIM Trans sendiri, yang ada di kilometer 519B kalau yang ini. Kalau yang sebelah sana, kalau dari arah timur itu 519A. Nah, ini berhenti sekitar 30 menit untuk istirahat nih teman-teman. Dan anehnya sekarang masih sampai di Sragen kan. Nah, itu karena ini teman-teman, kemarin tuh macet banget karena mungkin long weekend. Jadi macet banget teman-teman. Mulai dari tol Cipali sampai ke Tegal itu macet banget. Sehingga bis KIM ini padat merayap dan cuma bisa dipacu sampai kecepatan 30 km per jam loh teman-teman. Makanya wajar banget jam segini baru sampai sini. Oh iya, bus ini merupakan sasis langka nih teman-teman. Jadi yang kebanyakan di Indonesia adalah K360IB yang versi biasa teman-teman, yang versi 2x4. Sedangkan untuk yang K360IB yang ini merupakan K360IB dengan triple axle teman-teman. Jadi ini merupakan sasis yang sangat langka yang ada di Indonesia. Dan dulu didatangkan oleh Mobil One dan sekarang dibeli oleh KIM Trans. Jadi wah, hoki KIM banget sih dapat sasis langka. Tapi overall untuk perjalanan sasis ini masih oke banget sih teman-teman. Kemarin dipacu sampai
kecepatan 110 itu masih enak, gak limbung, terus tenaganya rasanya masih dapat banget. Walaupun ini kan 360 ya, K360 itu berarti dia memiliki 360 horsepower teman-teman. Itu masih rasanya tenaganya masih ada banget, masih banyak banget gitu loh. Padahal ini double decker gitu kan, tapi masih oke banget. Sedangkan biasanya untuk triple axle yang ada di Indonesia itu pakai K410 dengan 410 horsepower. Jadi bedanya lumayan jauh banget sih. Beda hampir 50 horsepower, itu sangat berpengaruh sih. Tapi ini masih oke banget. Jadi ya masih inilah ya, untuk masih oke untuk dipakai di divisi akap. Jadi KYM ya good job banget sih. Terus aku baru sadar teman-teman, kan di atas maupun di bawah nggak ada dashboardnya ya. Nah itu malah menambah kenyamanan ternyata. Jadi kalau nggak ada dashboard, karena biasanya yang paling gemblodak itu adalah di dashboardnya teman-teman. Nah karena nggak ada dashboard, jadi ya nggak ada suara hampir. Jadi enak banget sih, senyap banget. Dan ini adalah bus yang tersenyap yang pernah aku naiki. Ya hampir 11-12 dengan apa ya kemarin, yang memang sama-sama senyap banget. Tapi ini lebih senyap lagi karena nggak ada dashboardnya teman-teman. Lalu untuk kenyamanan, memang karena ini bis masih ini ya, masih adjusting, jadi masih berubah-ubah. Jadi kalau kenyamanan nggak bisa di ini sih teman-teman, karena memang kalau dari segi charge ya, segi kelistrikan juga belum di adjust. Jadi USB di seluruh bis ini masih belum bisa dipakai. Terus seat juga belum adjusting, jadi masih jarak antar seat itu masih banyak yang nggak sesuai teman-teman. Kadang dari A ke B, B ke C itu jaraknya nggak sama. Jadi memang ini masih belum di adjusting aja sih. Karena bis ini akan di adjusting lagi atau akan masuk karoseri lagi setelah bis lainnya ya, bis lain dari KYM yaitu yang double decker juga itu selesai keluar dari karoseri, karena bis yang lain masih di karoseri teman-teman. Jadi nunggu temannya keluar dari karoseri dulu, baru ini akan dimasukkan ke karoseri gitu sih. Tapi overall masih nyaman banget sih, masih oke untuk buat perjalanan Jakarta sampai Surabaya. Mantap lah. Sepanjang perjalanan, aku sangat menikmati perjalanan ini nih teman-teman. Walaupun perjalanan menjadi sangat lama, aku tetap menikmati karena bus ini memang masih sangat nyaman dan sangat minim terdengar suara guncangan dari bodinya. Jadi suasana di dalam terasa sangat nyaman dan senyap. Hanya terdengar suara mesin khas Scania dan suara AC di belakang yang dominan terdengar. Oh iya, untuk masalah tenaga, mesin dari Scania ini terbilang cukup bertenaga walaupun hanya 310 horsepower dan dibuat menjadi double decker. Hanya di beberapa tanjakan yang lumayan curam saja, bis ini terasa agak ngotot nih teman-teman. Oh iya, bis ini termasuk ke dalam tingkat langka loh teman-teman.
di mana biasanya sasis ini digunakan untuk bus dalam kota seperti Transjakarta. Dan setahuku baru 2 PO saja yang menggunakannya untuk akap atau pariwisata, yaitu PO Rimba Raya dan PO KYM Trans ini. Dan baru PO KYM Trans ini yang memiliki sasis Scania K310IB ini dengan bodi double decker. Jadi perjalanan dengan KYM Trans double decker ini terbilang pengalaman yang baru untukku. Dan di sepanjang perjalanan, bus ini dipacu di kecepatan rata-rata 105 km per jam dan kecepatan tertinggi di 117 km per jam. Jadi cukup kencang ya untuk sekelas bus double decker. Oh iya, untuk harga yang dipatok saat ini tidak bisa dijadikan acuan untuk harga tiket nantinya jika bus ini sudah berjalan paten. Jadi tungguin aja ya beberapa bulan ke depan hingga bus ini sudah jalan reguler. Untuk pemesanan tiket KYM Trans ini, kalian bisa membelinya di online travel agent seperti Traveloka dan Redbus. Atau kalian juga bisa memesannya melalui agen atau kontak center yang ada di web KYM Trans. Pak, matur suwun Pak nggih. Kenapa nih? Buatan. Ya teman-teman, ini udah di jam setengah 11 ya. Oh enggak, jam 10 kurang 5 ternyata. Wah, barusan sampai di terminal Bunguras sih teman-teman. Bener-bener hari perjalanan kali ini bener macetnya luar biasa sih. Aku nggak nyangka kalau perjalanan ini sampai hampir jam 10 gini. Tapi overall untuk unit dari KYM ini overall sangat nyaman banget teman-teman. Karena aku bisa menilai kenyamanannya itu dari AC-nya yang dingin banget, terus unitnya yang nggak ada gemblodak sama sekali, dan juga waktu digeber di kecepatan tinggi nggak limbung sama sekali, dan ya nyaman banget sih. Suspensinya juga nyaman banget. Jadi untuk kekurangan mungkin untuk penilaian kali ini belum ada sih, karena nantinya bus ini akan masuk karoseri lagi untuk di-adjust seatnya dan juga kelistrikannya. Jadi nggak ada kekurangan sih sampai saat ini. Oke, sekian dulu vlogku hari ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Kalau video ini berguna, silakan di like, jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.